Selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 27 Juni 2020. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Sehingga hati kami terpaut dan selalu rindu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Pada saat ini ya Allah, kami akan kembali merenungkan firman-Mu yang akan menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan kekal bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah orang yang percaya dan senantiasa menerima nasihat-nasihat firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini disimpulkan dalam sebuah pokok perenungan. Iman harus bertumbuh. Sipatu lobo tu kapatonganan. Benih adalah sebuah benda yang tampak kecil dan lemah. Bahkan terlihat seperti benda mati. Namun, di dalamnya ada kehidupan. Jika ia dirawat dan diolah dengan benar, maka benih itu tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi dari yang sebelumnya hanya 1 biji benih saja. Iman sebesar biji sesawi
diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iman sangat dibutuhkan dalam menghadapi penyesatan dan dalam menyatakan pengampunan bagi sesama. Seseorang yang berbuat dosa karena sikap dan kelalaiannya akan mengakibatkan hukuman yang berat, sehingga kematian sebelum melakukan dosa itu dianggap lebih baik. Tuhan Yesus menekankan bahwa orang tersebut perlu diberi peringatan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatannya. Karena bila tidak ada pertobatan, maka dia akan terkena celaka. Sebaliknya, menegur dosa orang harus diimbangi dengan mengampuni dosanya. Orang yang bertobat atas kesalahannya haruslah diberi kesempatan untuk memperbaharui kesalahannya. Semua itu hanya dapat dilakukan jika seseorang memiliki iman. Dalam berbagai aspek kehidupan, kita sangat memerlukan iman yang digambarkan Tuhan Yesus seperti benih. Kita harus merawatnya agar dapat berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk menghasilkan buah. Kita akan mudah menyerah jika menghadapi orang yang harus berkanjang dalam dosa. Namun sebagai orang yang beriman, kita dipanggil meneladankan pengampunan kepadanya serta percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kita menjadi batu loncatan dan bukan batu sandungan. Karena itu, baiklah kita terus merawat iman agar kita terus mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau Allah yang telah mengenal seluruh bentuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami kadang bersalah dan berdosa. Kadang kami tidak taat kepada-Mu. Tetapi terima kasih ya Allah, Engkau mengajarkan pada saat ini bahwa seharusnya kami memiliki iman. Di dalam iman yang kami miliki, kami akan bertumbuh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi umat yang siap Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih firman yang indah ini, yang luar biasa. Peliharalah kehidupan kami ya Allah. Rawatlah iman kami supaya senantiasa bertumbuh dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan seperti rencana dan kehendak Tuhan, seperti seorang suami, seperti seorang ibu, seperti seorang anak dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah setiap rumah tangga, berkatilah setiap pekerjaan, berkatilah setiap kerinduan-kerinduan dari jemaat Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah penyembahan kami, doa syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.